Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memelihara kami dengan sungguh ajaib. Kasih Tuhan senantiasa kami rasakan, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati supaya firman yang kami baca dan renungkan ini dapat menjadi pedoman hidup kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara, kami pada saat ini mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan, yaitu dari Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39 yang demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah tidak ada yang memisahkan kita dari kasih-Nya. Ibu bapak saudari-saudara, dalam perjalanan hidup ini kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Ada penderitaan, ada kesesakan, ada rasa kehilangan. Bahkan juga ada rasa takut akan masa depan. Ada kalanya kita lemah, seolah-olah kasih Allah itu jauh dari kita. Di tengah badai kehidupan, kita merasa semuanya porak-poranda. Tetapi, ibu bapak, saudari-saudara, sekalipun demikian, sebenarnya ada satu kebenaran yang teguh bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkurang, apalagi hilang. Nah, Roma 8 ayat 35 sampai 39 ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak bergantung pada keadaan. Tadi Rasul Paulus memberikan pertanyaan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pertanyaannya siapa? Sehingga kemudian Paulus mengajak para pembacanya untuk mengidentifikasi kira-kira ada enggak sosok manusia atau sosok apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, kasih Kristus. Nah, kemudian Rasul Paulus melanjutkan penindasan, kesesakan, penganiayaan. Jadi dimulai dengan kata siapa, tapi kemudian dilanjutkan dengan kondisi-kondisi. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya Rasul Paulus ingin menyatakan kepada kita semua bahwa tidak ada sebuah kondisi ataupun sosok manusia yang dapat memisahkan kita dari
kasih Allah. Kasih Allah itu tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada suatu kondisi. Lah terus kalau saya mengalami penindasan, mengalami kesengsaraan, apakah itu artinya tidak ada kasih Allah? Nah ini menarik nih Bapak Ibu Saudara. Adanya kesengsaraan, adanya kondisi-kondisi kemalangan yang dialami oleh manusia tidak menandakan ketiadaan kasih Tuhan. Nah, saya ulangi ya. Penderitaan tidak menandakan ketiadaan kasih Tuhan. Penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Saat kita menderita bukan berarti kasih Tuhan itu meninggalkan kita. Enggak. Sebaliknya, ya. Itu adalah kesempatan untuk kita mengalami kasih Allah, kasih Kristus yang lebih nyata dalam kelemahan. Nah, berkat Tuhan kita semakin dihibur, semakin dikuatkan, ya kan? Sehingga jangan lagi kemudian ketika kita menghadapi kesengsaraan hidup, kita bertanya, kenapa aku Tuhan? Kenapa aku yang mengalami ini? Nah, ini diganti Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan, karena lewat penderitaan ini, aku akan merasakan kasih Tuhan. Ibu Bapak Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang percaya, itu artinya kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa? Karena ada kasih Kristus. Kita lebih dari pemenang. Bahwa orang percaya tidak hanya mampu bertahan, tapi juga keluar sebagai pemenang. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Kristus. Nah, inilah artinya lebih dari pemenang. Bukan karena kekuatan diri sendiri, tapi karena Kristus. Di akhir, Rasul Paulus semakin menjelaskan pernyataannya, imannya, kesaksiannya bahwa kasih Allah itu sungguh luar biasa, melampaui segala batas-batas yang ada. Tidak bergantung pada siapapun, tidak bergantung pada apapun. Kasih Allah senantiasa dinyatakan dalam Yesus Kristus pada setiap orang percaya. Tidak ada situasi, penderitaan atau kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu tidak tergoyahkan. Tolong kami, supaya kami mengingat kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika dalam keadaan yang paling sulit, kami tetap mengingat kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.